Ratusan supporter sepak bola berbuat onar di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat. Sebanyak 117 sepeda motor berhasil diamankan polisi dalam razia balap di Sidoarjo, Jawa Timur. Sebuah truk yang mengangkut puluhan sepeda listrik terbakar di jalur Pantura Brebes, Jawa Tengah. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menjadi pasangan pertama yang mendeklarasikan dirinya menjadi baca pres dan bacawa pres di kontestasi Pilpres 2024. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Ilham Ardiansyah. Dan saya Nurul Cinta menjumpai Anda dalam Fokus Pagi kali ini Minggu 3 September 2023. Ya, dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Baik, dari informasi pertama, pemirsa, ratusan supporter sepak bola berbuat onar di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu petang. Akibatnya seorang warga terluka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Ratusan pendukung tim sepak bola terlibat bentrokan sesama supporter usai pertandingan di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Sabtu petang. Nampak, mereka mengejar beberapa penonton yang diduga pendukung tim lawan. Bahkan, usai pertandingan, salah satu pendukung kesebelasan diduga melakukan penyisiran ke jalan untuk mencari supporter lawan yang diduga melakukan kericuhan di dalam stadion. Tak berlangsung lama, pemuda yang jadi bulan-bulanan masa itu diamankan oleh beberapa pendukung kesebelasan yang juga merupakan koordinator wilayah. Nampak, salah satu supporter juga sempat memblokade jalan Ahmad Yani menuju tol Bekasi Barat. Akibatnya, terjadi kemacetan hingga lebih dari 1 km. Sebelum pertandingan, petugas sudah mengamankan para supporter yang berbuat onar karena diduga mabuk dan membawa narkoba. Artinya kan kita evaluasi pada saat nanti kita rakor lagi dengan baik itu penyelenggaranya Persija maupun Persib, akan kita tekankan setiap balap mereka harus tanggung jawab terhadap supporter yang tadi terlihat kan memang supporternya Jackmania yang ngejar juga bisa Jack. Bang, ada berapa korban jiwa? Adanya insiden ini akan menjadi evaluasi bagi petugas. Akibat kericuhan usai pertandingan, seorang warga terluka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Puluhan pemuda yang diduga kerap terlibat perkelahian massal antar kelompok di Bogor, Jawa Barat ditangkap polisi. Saat diringkus, polisi menyita aneka jenis senjata tajam. Inilah ulah puluhan pemuda yang berkendara sepeda motor di Jalan Cikaret, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, meresahkan masyarakat di Bogor, Jawa Barat. Dengan mengacungkan aneka senjata tajam untuk memancing lawannya pada Sabtu dini hari, gerombolan itu berkeliling di permukiman sehingga membuat takut warga. Mendapat laporan dari masyarakat, polisi mengejar puluhan pemuda tersebut. Maaf bro, pengkolan mana? Dan pada Sabtu pagi, 10 orang dapat diringkus anggota Satuan Dalmas Polres Bogor di kawasan Cibinong, Bogor. Dari tangan mereka disita aneka senjata tajam serta bom molotov yang akan digunakan untuk menyerang kelompok lawannya. Polisi mengamankan 10 orang diduga gangster yang akan melakukan tawuran di Jalan Raya Cikaret, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Kebetulan tim Dalmas sama Polres Bogor patroli ke daerah tersebut dan melihat ada 30 orang lebih menggunakan sepeda motor dan membawa sajam, sehingga kami kejar dan akhirnya berhasil diamankan 10 orang tersebut. Untuk mengungkap peran mereka dalam aksi-aksi yang meresahkan masyarakat, 10 terduga pelaku itu diperiksa oleh Satuan Reskrim Polres Bogor. Asep Solehin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 2 pengendara sepeda motor di Durensawit, Jakarta Timur diamankan warga setelah kedapatan membawa senjata tajam. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, sebanyak 117 sepeda motor yang menggelar balap liar diamankan polisi.
inilah suasana saat aparat kepolisian membubarkan balap liar di Jalan Ekstol Jabon, Sidoarjo, Jawa Timur pada Sabtu sore. Para pembalap liar beserta ratusan penonton yang kocar-kacir menyelamatkan diri. Dalam razia ini sebanyak 117 sepeda motor milik para pembalap liar berhasil diamankan petugas Satlantas Polresta Sidoarjo. Untuk memberi efek jerah kepada para pembalap liar yang didominasi oleh remaja di bawah umur ini, petugas tak hanya memberikan sanksi tilang, namun juga memanggil orang tua mereka. Baik, jadi kalau mengambil kendaraan dilaksanakan pada 6 Oktober 2023. Setelah itu mengganti dendanya di kejaksaan, kemudian melengkapi kendaraan-kendaraan tersebut dengan perlengkapan yang sesuai standarnya. Sementara di Durensawit, Jakarta Timur, 2 dari 3 pengendara sepeda motor yang berboncengan diamankan warga setelah terjatuh menabrak trotoar di Jalan Pahlawan Revolusi pada Sabtu dini hari. Sedangkan satu rekannya yang mengendarai sepeda motor kabur. Keduanya diamankan setelah kedapatan membawa senjata tajam berukuran besar usai terjatuh dari sepeda motor. Diduga kedua remaja ini hendak melakukan tawuran. Warga yang geram lalu menyerahkan kedua remaja tersebut polisi. Tim Perintis Polres Jakarta Timur kemudian membawa keduanya beserta barang bukti 2 senjata tajam ke Polsek Durensawit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Diduga akibat korsleting listrik 4 rumah di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. Kobaran api baru bisa dipadamkan setelah 17 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Kebakaran hebat menghanguskan 4 rumah di Jalan Kenjeran 113 Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu malam. Sebelum terjadi kebakaran, listrik dari salah satu rumah kerap beberapa kali mati, hingga kemudian muncul percikan api dari lantai 2 rumah tersebut. Kobaran api yang cepat membesar kemudian menjalar ke 3 rumah lain yang berada di sampingnya. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Api akhirnya baru bisa dipadamkan setelah 17 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Sebetulnya sudah tanda-tanda, kalau lampu drop itu berarti ada sesuatu di kelistrikan. Mereka sudah menghubungi PLN, infonya loh ya, itu dari warga dia sudah menghubungi PLN, belum datang-datang kemudian terjadi kebakaran. Cuma tadi warga tidak hubungi 112 tapi nyusul. Datang karena dia tahu di depannya makam yang sana kan ada rayon 2 itu. Mereka nyusul ke sana dan langsung kita meluncur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Arif Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Masih terkait informasi kebakaran, 3 ruko di Cipondoh, Kota Tangerang ludes terbakar. Sementara di Cianjur, 2 rumah terbakar diduga akibat kebocoran gas dari salah satu rumah warga. Video amatir warga memperlihatkan kobaran api dengan cepat membakar 3 ruko di Jalan Ahmad Dahlan, Cipondoh, Kota Tangerang, Sabtu sore. Warga sempat berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Api akhirnya berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah 4 unit tim damkar tiba di lokasi. Diduga api berasal dari korsleting listrik kios pom bensin mini yang menyambar kios lainnya. Kita di sini sudah terbakar 3 ruko. Sebabnya masih diduga sementara korsleting listrik. Ada berapa mobil damkar yang digunakan? Kita mobil damkar dari Kota Tangerang 3 unit. Tidak ada korban jiwa, namun seorang warga alami luka bakar. Kebakaran. Di Cianjur, Jawa Barat, 2 rumah warga di Desa Rancagoong, Kecamatan Cilaku terbakar. Petugas yang tiba di lokasi langsung memadamkan api agar tidak merambat ke rumah warga lainnya. Diduga kebakaran akibat kebocoran tabung gas LPG dari salah satu rumah warga. Dugaan akibat apa? Kemungkinan mungkin dari kompor atau dari listrik. Jadi masih dalam penyelidikan, Pak? Masih dalam penyelidikan. Tak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, truk pengangkut puluhan sepeda listrik terbakar di jalur Pantura, Brebes, Jawa Tengah. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Kobaran api yang disertai asap tebal membubung tinggi dengan cepat melahap truk pengangkut sepeda listrik Sabtu siang. Kejadian yang terjadi di jalur Pantura, Desa Bulak Parem, Brebes, Jawa Tengah itu menghanguskan 45 unit sepeda listrik. Bahkan sesekali terdengar letupan yang diduga berasal dari baterai sepeda listrik yang terbakar. Jadi
kejadian yaitu truk pengangkut sepeda listrik terbakar dan saat ini sudah kita lakukan evakuasi. Tapi belum diketahui penyebabnya kan? Kami masih melakukan penyelidikan. Api dengan cepat merembet dan membakar jaringan kabel PLN serta fiber optik telepon. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berjibaku menjinakkan si jago merah agar tak semakin membesar. Tadi damkar Brebes menerjunkan 2 armada dan 1 mobil tangki. Tadi wilayah bahkan itu di wilayah Tanjung, yaitu di Glowwood, Pak. Kalau jumlah sepedanya berapa? Menurut data tadi 45. Akibat kebakaran, arus lalu lintas dari arah Jakarta sempat mengalami kemacetan panjang. Polisi sudah melakukan olah TKP di lokasi kejadian, serta meminta keterangan sopir truk dan sejumlah saksi. Kasusnya kini diselidiki Polres Brebes. Sugihartono melaporkan dari Brebes, Jawa Tengah. Diduga mabuk dan membawa minuman keras, 2 pria menggunakan sepeda motor kabur saat akan dirazia petugas. Fokus pagi segera kembali. Bangunan bedeng yang dijadikan kandang kambing di Pademangan, Jakarta Utara ludes dilalap si jago merah. Tak hanya bangunan tersebut, sebuah minibus yang parkir di lokasi kebakaran juga turut terbakar dalam peristiwa tersebut. Astagfirullahaladzim. Lagian tengah hari bolong, siapa sih? Astagfirullahaladzim. Kepanikan melanda sejumlah warga ketika kobaran api makin membesar di sebuah lahan kosong di Pademangan Barat, Jakarta Utara Sabtu siang. Warga khawatir api akan merembet ke permukiman padat yang berada di dekatnya. Ilalang kering yang mengelilingi bangunan tersebut membuat si jago merah dengan cepat melahap bangunan bedeng yang dijadikan kandang kambing. Tidak hanya menghanguskan bedeng tersebut saja, kebakaran juga mengakibatkan sebuah minibus yang parkir di dekat lokasi kebakaran mengalami kerusakan karena terkena jilatan api. Sebelum kebakaran terjadi, sejumlah anak bermain di lokasi kejadian. Ada anak-anak 5 orang pada main di kandang kambing, tapi ada kasurnya. Udah saya lemparin batu sama pasir biar pada pergi. Malah nggak tahu kenapa saya turun lantai 2, api udah gede, udah loncat aja langsung ke situ. Diduga anak itu bermain api dan menyambar ke ilalang kering, lalu merembet ke bangunan bedeng tersebut. Dugaan sementara penyebab kebakaran, informasi dari Pak RT 014 itu ada anak kecil lagi bermain api di alang-alang, lalu merembet, maka menyebar ke arah bangunan bedeng. Kebakaran dapat dipadamkan dalam tempo setengah jam setelah dikerahkan 2 mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut dan anggota Polsek Metro Pademangan masih menyelidiki peristiwa tersebut. Arfa Supandi melaporkan dari Jakarta. Polisi yang menyelidiki insiden jatuhnya lift di sebuah resort di Ubud, Gianyar Bali menemukan fakta bahwa lift yang jatuh ke jurang sedalam 100 meter diduga karena tidak dirawat secara rutin. Sementara pemilik resort membantah hal tersebut. Petugas kepolisian dari Lab 4 dan Inafis Polda Bali Sabtu pagi melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi jatuhnya lift milik sebuah resort di kawasan Ubud, Gianyar Bali. Olah TKP dilakukan guna menyelidiki penyebab pasti jatuhnya lift yang mengakibatkan 5 karyawan resort tewas. Polisi juga mengamankan 4 rekaman CCTV di sekitar lokasi dan memeriksa 4 orang saksi yang semuanya merupakan karyawan resort. Dari pemeriksaan sementara polisi, diduga lift yang jatuh tersebut tidak dilakukan perawatan dengan rutin. Untuk sementara kita belum melaksanakan pemeriksaan kepada pemilik, tetapi ada teknisi yang kerja sebagai maintenance yang sudah kita ajak bicara, itu menyatakan bahwa ya kalau memang ada bunyi atau ada yang aneh barulah diperiksa gitu. Jadi kami duga maintenance ini tidak rutin.
Akan tetapi pemilik resort mengaku peralatan yang ada di resort seperti lift, genset, dan lainnya masih layak digunakan dan rutin dilakukan pemeriksaan. Ada pemeriksaan nanti dilihat sama Pak Waktu. Itu kan masih berlaku 2000 November 2002, akhir November 2002. Jadi masih layak untuk 1 tahun, ada tulisannya, termasuk genset, termasuk hidran, kita semua setiap tahun ada pemeriksaan. Sementara itu duka menyelimuti keluarga Iwayan Aris Setiawan, salah satu korban tewas dalam insiden lift tersebut. Sejumlah kerabat Sabtu pagi mendatangi rumah duka di Desa Lotundu, Ubud, tempat jasad Wayan Aris disemayamkan. Peristiwa tragis itu terjadi Jumat siang lalu. Lift luar ruangan yang ditumpangi 5 karyawan resort meluncur bebas ke jurang sedalam 100 meter. 2 korban tewas di lokasi kejadian, sementara 3 lainnya meninggal dunia di rumah sakit. Diduga lift itu jatuh diakibatkan tali baja lift terputus. Arianto Hutapea melaporkan dari Gianyar, Bali. Diduga mabuk dan membawa minuman keras, 2 pria menggunakan sepeda motor kabur saat akan dirazia petugas di kawasan Kuda Mati Merauke, Papua Selatan. Saat diperiksa, kedua pria ini juga kedapatan membawa senjata tajam. Petugas berhasil menangkap 2 pria menggunakan sepeda motor yang kabur menghindari razia di kawasan Kuda Mati Merauke Sabtu malam. Kedua pria ini diduga berkendara dalam kondisi mabuk dan membawa minuman keras sebanyak 2 botol. Tanya itu, saat diperiksa, kedua pria ini juga kedapatan membawa senjata tajam jenis parang. Nah, ini harapan masyarakat kita ada, polisi ada. Dari beberapa kasus yang kita tangani, ya, saya terima kasih kepada jajaran Reskrim, Intel, ya, Bimas, Samapta yang sudah melaksanakan kegiatan saling mendukung. Akhirnya semua bisa kita tangkap. Kedua pria ini langsung diamankan ke Polres Merauke. Razia yang dilakukan petugas gabungan TNI Polri ini dilakukan di 2 kawasan rawan kriminal, yakni wilayah Kuda Mati dan kawasan Libra, Merauke. Dalam razia ini, polisi juga turut mengamankan ketapel, minuman keras, dan sejumlah senjata tajam seperti badik dan pisau. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Buntut dari kericuhan saat pembuatan konten pengendara lawan arah di Tebet, Jakarta Selatan, polisi menangkap 2 orang yang diduga melakukan penganiayaan. Keduanya diduga melakukan pemukulan terhadap pembuat konten. Polisi menangkap pria bernama Yanter Silaban, salah seorang terduga pelaku penganiayaan terhadap kru pembuat konten bertema pengendara lawan arah di rumahnya di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Sementara terduga pelaku penganiayaan lainnya, pemuda berinisial H, dibekuk di rumahnya di Jatinegara, Jakarta Timur. Kedua terduga pelaku diduga menganiaya pembuat konten bertema penghadang lawan arah yang menuai protes warga. Pembuatan konten di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada 15 Agustus lalu berujung ricuh. Ratusan orang mengepung pembuat konten yang bersembunyi di sebuah rumah makan. Untuk peran, jadi yang pertama untuk pelaku YS itu melakukan pemukulan ke bagian dada salah satu anggota tim konten kreator itu, dan yang satunya inisial H ini melakukan pemukulan dan melakukan pencegahan terhadap leher salah satu dari tim konten kreator yang inisial L. Kedua terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Metro Jakarta Selatan untuk mengungkap mereka melakukan penganiayaan. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Satlantas Polres Metro Depok menggelar razia bagi pengendara motor yang melawan arah. Puluhan pengendara yang melanggar aturan diberikan sanksi tilang. Pengendara motor yang juga ojek daring ini hanya bisa terdiam saat diperingati petugas karena terbukti melanggar lalu lintas dengan melawan arah. Lawan arus sampai amat, ya enggak? Nah, apalagi bawa penumpang. Ya Pak ya, paling mengingatkan buat keselamatan. Jangan sampai lawan arus. Petugas
petugas Satlantas Polrestro Depok menggelar razia di kawasan stasiun Pondok Cina karena lokasi ini kerap terjadi pelanggaran lawan arah yang dilakukan pemotor. Dalam 3 hari menggelar razia, ada 95 pengendara diberikan sanksi tilang. Rata-rata, pengendara yang nakal beralasan terpaksa melawan arah karena sedang terburu-buru dan untuk memangkas waktu tempuh. Penindakan selama 3 hari kemarin, kami mendapatkan 95 pelanggaran yang dikenakan sanksi tilang dan 295 teguran. Yang ditilang, kenapa ditilang? Karena memiliki pelanggaran yang berpotensi laka yang fatal. Pihak Satlantas Polrestro Depok juga menghimbau kepada masyarakat, khususnya pengendara roda 2, agar tidak melawan arah karena dapat membahayakan keselamatan pribadi dan pengendara lainnya. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Sementara itu, sejumlah warga kedapatan berkendara melawan arah di kota Tangerang, Banten. Polisi yang sedang berpatroli memberikan tindakan kepada para pengendara itu. Tim presisi Polres Metro Tangerang Kota yang tengah berpatroli menghentikan laju kendaraan yang kedapatan melawan arah di Jalan Jalur Sutra, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten. Untuk memastikan pengendara motor itu tidak membawa senjata, petugas pun menggeledahnya. Petugas juga memeriksa bagasi sepeda motornya. Pengendara motor itu berdalih berkendara melawan arah karena ingin cepat tiba di tempat tujuan. Padahal itu berbahaya karena dapat terjadi kecelakaan lalu lintas. Mas, sampean jangan buru-buru kayak gitu, bahaya loh. Apalagi sampean lawan arah lagi. Itu bisa membahayakan pengemudi lain loh. Bukan sampean aja yang bahaya, pengemudi lain juga bahaya nanti. Lain kali pakai helm ya. Terus jangan lawan arah. Saya minta muter lagi. Oh, muter lagi? Ikutin arah alur jalan aja ya. Ya, siap Di tempat yang sama, pengendara motor lain juga kedapatan berkendara melawan arah. Polisi memeriksanya lantaran tidak ada plat nomor polisi di kendaraan tersebut. Yang bersama saat ini tim Polres Metro Tangerang Kota sedang memeriksa orang yang melawan arah dan juga tidak memiliki helm saat berkendara motor. Posisi saat ini di Alam Sultan. Namun karena surat-surat kendaraannya lengkap, pengendara itu diperbolehkan melanjutkan perjalanan. Ya. Udah, hati-hati. Pak, siap, baik. Sebab kalau malam-malam ini rawan, jalan malam-malam ini rawan. Nanti ketemu gangster, lebih rawan lagi. Mudah-mudahan nggak ada. Ya, amin Pak. Udah. Ya, hati-hati ya. Ya Pak, makasih Pak. Pengendara diimbau untuk mematuhi aturan lalu lintas ketika berkendara di jalan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas. Untuk pengendara yang tidak memakai perlengkapan yang seharusnya, ya kita cek, kita himbau, lakukan himbauan, teguran supaya tidak diulangi kembali. Karena itu sangat membahayakan buat mereka. Apalagi seperti yang tadi, Mas yang satu tadi itu, dia lawan arah. Dia bukan membahayakan dirinya sendiri, bahkan dia juga membahayakan pengendara lain. Sementara itu, ketika tim presisi berpatroli di kawasan Karawaci, Kota Tangerang, didapati 2 remaja mencurigakan. Ketika diperiksa, diduga salah seorang remaja itu kerap terlibat ajang balap liar. Di galeri foto ini ada kedua bocah ini ada indikasi balapan. Itu foto lama. Foto lama. Jadi keluar malam aja anak sekolah besok hari Senin, sekarang di 12:30. Jadi sering mau ganti motor, orangnya pulang kerja. Petugas selalu mendata remaja tersebut untuk diselidiki perannya terkait dengan balap liar yang meresahkan warga. Calvin Tonggi dan Gilang Robi melaporkan dari Tangerang, Banten. Beralih ke informasi lain, polisi berhasil menangkap pria yang diduga melakukan pencurian 3 unit ponsel di restoran cepat saji di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Terduga pelaku beraksi saat kondisi restoran kosong tengah ditinggal karyawan. Pria ini langsung bergegas pergi usai berhasil menggasak 3 unit ponsel di salah satu restoran cepat saji di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saat beraksi, ia berpura-pura sebagai pembeli. Namun setelah melihat situasi restoran yang sepi ditinggal karyawan, terduga pelaku langsung beraksi dan membawa ponsel incaran.
Berbekal rekaman kamera pengawas, tim buru sergap Polsek Ujung Pandang berhasil menangkap terduga pelaku di sebuah indekos di Kecamatan Talo, Kota Makassar. Petugas turut mengamankan sejumlah pakaian yang digunakan terduga pelaku saat beraksi, serta 1 unit ponsel yang dicuri pria berusia 26 tahun itu. Pelaku tangkap awalnya kami melakukan penyidikan dan mendapatkan info bahwa pelaku berada di kos-kosannya di Kecamatan Talo. Saya, Panitra Usman, bersama anggota langsung bergerak menuju ke sana dan mendapatkan pelaku berada di kos-kosannya. Polisi masih mengejar 2 unit ponsel yang dicuri terduga pelaku yang telah dijual kepada seorang penadah. Atas perbuatannya, terduga pelaku akan dijerat pasal terkait pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Andi Muhammad Sarti melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kawanan maling mencuri puluhan laptop dari sebuah sekolah di Buton, Sulawesi Tenggara. 2 pria yang jadi buronan karena diduga mencuri laptop dibekuk di tempat persembunyiannya. Kau Yudi? Yudi? Kamu sama kamu? Yudi. 2 pria yang diduga terlibat pencurian puluhan laptop diringkus polisi di sebuah rumah indekos di Kelurahan Lanto, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Dari tangan mereka disita 23 laptop berbagai merek hasil curian. Sejumlah laptop sudah dijual tersangka sebelum penangkapan tersebut. Kedua tersangka mencuri puluhan laptop tersebut dari Laboratorium Komputer SMA Negeri Lasa 5 Buton. Laptop-laptop itu sedianya dipakai oleh para siswa untuk belajar. Setelah melakukan pencurian, kedua tersangka bersembunyi di Kota Bau-Bau yang jaraknya sekitar 103 km dari lokasi pencurian. Jadi untuk melakukan pencuriannya mereka ini menggunakan obeng, dia cungkil jendela. Jadi masing-masing TSK ini membawa obeng. Nah, total keseluruhan yang dicuri yaitu sebanyak 29. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam sanksi kurungan 5 tahun penjara karena dugaan melakukan pencurian. Rahmadi melaporkan dari Buton, Sulawesi Tenggara. Seorang bocah berusia 9 tahun dan kakeknya terseret arus saat sedang mandi di pantai Pengambengan, Jembrana, Bali. Sang kakek berhasil dievakuasi namun kemudian meninggal dunia, sementara sang cucu masih dalam pencarian. Tim gabungan melakukan pencarian terhadap 2 orang korban yang terseret arus laut di pantai areal Pelabuhan Ikan, Desa Pengambengan, Jembrana, Bali. Insiden naas itu berawal saat keduanya sedang berenang di pantai. Sang cucu terseret arus yang kuat. Kakek korban berusaha menyelamatkan, namun ia justru ikut terbawa arus. Pria 51 tahun itu ditemukan tim SAR namun meninggal dunia saat dalam perawatan di puskesmas. Sementara korban bocah laki-laki masih belum ditemukan. Mandi, ketika sudah mandi memang airnya surut dan arus kuat juga ke arah timur. Jadi korban terjadi terseret arus, demikian. Ada berapa korban dari atas ada? Jadi kami terima laporan juga dari rekan kami dari Polair, yaitu 1 korban anak kecil kurang lebih umurnya 9. Seorang siswa sekolah dasar di Lebak, Banten tewas usai tertimpa reruntuhan tembok pagar sekolah yang roboh. Saat kejadian diduga korban tengah melintas di sekitar tembok yang kondisinya sudah miring dan rapuh. Seperti inilah kondisi pagar tembok SD Negeri 3 Muncang Kopong, Desa Muncang Kopong, Lebak yang roboh. Akibat insiden ini seorang siswa kelas 2 tewas tertimpa reruntuhan tembok. Peristiwa terjadi pada pagi hari saat para siswa tengah menerima materi pelajaran olahraga. Diduga korban melintas di lokasi kejadian saat izin ke toilet saat jam pelajaran berlangsung. Pihak sekolah sempat membawa korban ke klinik, namun korban dinyatakan sudah meninggal dunia saat tiba di klinik. Yang coba untuk maka si pagar ini langsung roboh. Ya. Dan alhamdulillah semua sudah diselesaikan dengan keluarga korban dan disaksikan oleh pihak Polsek Cikulur. Kita jeda sejenak. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menjadi pasangan pertama yang mendeklarasikan dirinya menjadi baca pres dan bacawa pres di kontestasi Pilpres 2024. Fokus Pagi segera kembali bersama Ilham Ardiansyah.
Anda kembali bergabung di Fokus Pagi bersama saya Ilham Ardiansyah. Kita lanjutkan informasi hari ini. Pemerintah Kota Depok menggelar uji emisi gratis untuk kendaraan masyarakat. Mulai pekan depan ASN di lingkungan Pemkot Depok yang membawa kendaraan juga harus dilengkapi keterangan lulus uji emisi kendaraan. Guna ikut menekan polusi udara yang menghantui Jabodetabek, Pemkot Depok menggelar uji emisi kendaraan bagi masyarakat di halaman Balai Kota Depok. Dalam sehari, uji emisi disediakan untuk 200 kendaraan. Takut terkena sanksi tilang, jadi alasan warga ikut uji emisi kendaraan. Sudah apalagi sekarang polusi juga lagi tinggi ya, di Jakarta gitu. Jadi biar kalaupun kita ke Jakarta di jalan aman dan nggak ngerugiin orang juga sih. Dan tanggung jawab moral aja ini. Jadi memang setuju dengan adanya uji emisi ini dengan setuju banget. Langkah lain dilakukan Wali Kota Depok yakni mulai pekan depan, setiap ASN yang membawa kendaraan pribadi wajib dilengkapi dengan surat keterangan lulus uji emisi. Untuk menekan emisi gas buang dari kendaraan bermotor. Jadi semua pemilik kendaraan, para pejabat ASN untuk melakukan uji emisi. Pemkot Depok juga menginstruksikan seluruh ASN ikut berperan dalam pengendalian pencemaran udara agar menggunakan transportasi publik. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Kebakaran lahan di sejumlah titik di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat kini mulai dekati ruas jalan penghubung antar kabupaten. Sementara di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, kebakaran lahan kosong seluas 8 hektar membuat kepanikan warga lantaran api hampir menyambar rumah-rumah warga. Kobaran api yang membakar lahan kosong seluas 8 hektar di Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur membuat panik warga lantaran api mulai mendekati permukiman. Api dengan cepat membesar karena membakar ilalang maupun rerumputan yang mengering. Tiupan angin yang kencang juga membuat api hampir menyambar rumah-rumah warga. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berupaya memadamkan api. Namun petugas damkar sempat alami kendala karena air sulit dijangkau. Saat pemadaman, seorang petugas damkar nyaris menjadi korban. Ia alami sesak nafas karena terlalu banyak menghirup asap pekat. Untungnya, ia langsung ditolong oleh rekannya dari kepungan asap. Setelah 2 jam berjibaku, petugas akhirnya bisa menjinakkan api. Sempat ada tragedi, teman kita dari Redcar, alhamdulillahnya bisa terselamatkan. Tadi sempat hampir kegulung asap, api menggumpal. Jadi teman-teman tadi alhamdulillahnya sempat menghindari asap tadi. Sejauh ini belum diketahui penyebab yang membuat lahan kosong itu terbakar. Sementara itu kebakaran lahan kembali terjadi di sejumlah titik di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat Sabtu pagi. Salah satu titik api berada di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan. Bahkan kebakaran lahan kini mendekati ruas jalan penghubung antar kabupaten. Tim Satgas BPBD Ketapang terus berupaya memadamkan api dengan berbagai cara guna mencegah api tidak kian meluas. Untuk pemadaman sendiri, anggota dari tim gabungan Satgas Kabupaten Ketapang masih terus berupaya untuk memblocking pergerakan api dan juga membasahkan area-area yang gampang terbakar. Kebakaran lahan di wilayah Ketapang sudah berlangsung 1 pekan. Tim Liputan melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan selama 2 bulan terakhir di Kalimantan Tengah membuat penderita ISPA terus meningkat. Di Palangkaraya, warga juga kian khawatir karena kebakaran mulai mendekati permukiman. Asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan di Kota Waringin Timur masih menghantui masyarakat setempat. Kebakaran selama 2 bulan terakhir mengakibatkan kasus ISPA dan diare terus meningkat. Di Puskesmas Baamang 2 di Sampit, jumlah warga berobat mengalami peningkatan. Tercatat ada 250 lebih pasien penderita ISPA dan 80 pasien terkena diare. Penderita kebanyakan dari kalangan usia balita, anak-anak, dan lansia. Ini memang sedang ada karhutla, jadi 2-3 bulan terakhir ini ada kasus ISPA, dan 1 bulan ini memang tadi meningkat kasus ISPA-nya. Di Kota Palangkaraya, warga di wilayah Jekan Raya mulai panik karena kebakaran hutan dan lahan mulai mendekati area permukiman. Nggak tahu, itu jujur saya nggak tahu ada orang membakar. Tadi saya keluar dari rumah tidak ada api. Ya itu. Iya, panik oleh kan lihat api sudah dekat rumah.
Petugas yang ada di lokasi kewalahan untuk memadamkan api karena sumber air mengalami kekeringan akibat kemarau panjang. Petugas terpaksa memadamkan api menggunakan dahan pohon. Tim Liputan melaporkan. Ya, sementara itu kebakaran di Padang Savana dan lereng Gunung Bromo meluas hingga ke Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Upaya pemadaman terus dilakukan agar api tidak meluas ke wilayah lain. Hingga Sabtu sore, petugas gabungan dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dengan BPBD dan relawan berupaya memadamkan api yang membakar ilalang di Dusun Cemoro Lawang. Upaya pemadaman dilakukan dengan disiram air dan menggunakan ranting tanaman basah. Kebakaran di Padang Savana lereng Gunung Bromo terjadi sejak Jumat malam dan sempat padam Sabtu pagi. Akibat kebakaran, petugas terpaksa menutup 2 pintu masuk pendakian menuju Padang Savana di Lumajang dan Malang. Sementara di Kabupaten Bangli, Bali, dampak kemarau panjang mengakibatkan hutan Taman Wisata Alam Bukit Payang di Gunung Batur Kintamani terbakar. Sulitnya medan dan angin kencang membuat pemadaman sulit dilakukan. Tim gabungan terus memadamkan api agar tidak meluas ke permukiman warga. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran. Krisis air akibat kekeringan musim kemarau terus meluas di sejumlah daerah. Di Pandeglang, Banten, warga terpaksa menggunakan air sumur resapan yang keruh untuk kebutuhan sehari-hari. Dilanda krisis kekeringan selama hampir 3 bulan, warga di Desa Idaman, Kecamatan Patia, Pandeglang, Banten harus berusaha keras mendapatkan air. Untuk kebutuhan sehari-hari, mereka terpaksa menggunakan air dari sumur resapan yang keruh. Bukan tanpa alasan, sumber air bersih di rumah warga masih terus mengering. Nyuci, mandi, ngambil air buat minum di sini. Oh, di sini? Iya. Masyarakat di sini juga sama? Sama. Bantuan air bersih yang disalurkan pemerintah daerah pun dirasa belum merata. Di Idaman yang terdampak 5 kampung, 600 kakak, 2.500 jiwa. Itu yang terdampak Pak Kadis ya? Yang terdampak. Warga berharap pemerintah segera membuatkan sumur bor agar dapat terpenuhi air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Di Rembang, Jawa Tengah, warga di Desa Kalitengah, Kecamatan Pancur sudah 1 bulan lebih kesulitan air bersih. Bantuan air bersih dari kepolisian pun langsung jadi rebutan, tak terkecuali seorang nenek lansia bernama Sukini. Akibat sumurnya yang terus mengering, nenek Sukini harus berjuang mendapatkan air bersih. Karena sudah rentah tak kuat lagi mengangkat air, bantuan air yang didapat dibantu oleh aparat dibawa ke rumahnya. Pemerintah desa sudah berusaha Pak membangun sumur gali yang lebar itu dan juga menyiapkan tandon air dengan ketinggian kurang lebih 10 meter untuk bisa menjangkau wilayah yang sering terdampak kemarau. Tetapi ya apalah daya, kita hanya bisa berusaha, tetapi kenyataannya juga masih jauh dari ekspektasi. Dampak kekeringan di Rembang terus meluas, tercatat ada 4.873 kepala keluarga dengan total 11.000 lebih penduduk kesulitan air bersih. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, harga beras kian meroket di beberapa daerah, bahkan kenaikan harga beras sudah terjadi sejak 1 bulan terakhir. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah berupaya menekan harga. Masyarakat diminta tak khawatir karena stok beras nasional saat ini aman. Kenaikan harga beras di Pasar Johar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat terjadi di semua jenis beras. Mulai dari jenis medium hingga premium. Harga beras medium naik menjadi Rp13.500 dari harga Rp11.000 per kilogram. Sedangkan beras premium dijual di atas harga Rp15.000 per kilogram. Kenaikan harga sudah dirasakan warga sejak 1 bulan terakhir. Pedagang meminta pemerintah untuk mencarikan solusi agar harga beras bisa dikendalikan. Nggak tahu nih, masih terus naik atau belum ini, masih udah puncak atau belum gitu. Ibu sebagai konsumen, gimana kira-kira? Ya, sebagai konsumen sih kita keberatan ya sebenarnya ya dengan harga segitu ya. Karena beras itu kan bahan pokok. Kenaikan harga beras akibat gagal panen dikarenakan musim kemarau panjang. Harga beras medium juga naik di Pasar Piporejo, Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Beras medium naik Rp2.000 menjadi Rp12.000 dari sebelumnya Rp10.000 per kilogram. Untuk beras premium naik Rp1.000 dari Rp13.000 menjadi Rp14.000.
Selain faktor musim kemarau, kenaikan harga beras juga karena petani beralih menanam tembakau dan jagung manis. Harga beras yang semakin tak terkendali membuat Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan sidak ke sejumlah pasar. Di antaranya sidak ke Pasar Flamboyan, Pontianak, Kalimantan Barat Sabtu pagi. Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah berupaya menekan kenaikan harga beras. Masyarakat diminta tak khawatir karena stok beras nasional saat ini aman, yakni mencapai 1,6 juta ton. Hanya beras memang sedikit. Untuk beras Pak, anti langkanya Pak seperti apa Pak? Ini kan juga menghadapi El Nino ini Pak seperti apa? Untuk stok kita ada 1,6 juta, jadi nggak usah khawatir. Stok beras kita banyak, 1,6 juta. Jadi tidak usah khawatir masyarakat bahwa beras langka atau tidak, banyak. Mendak memastikan akan terus menjaga agar harga komoditi tersebut tetap stabil dan tidak naik. Tim Liputan melaporkan. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menjadi pasangan pertama yang mendeklarasikan dirinya menjadi baca pres dan bacawa pres di kontestasi Pilpres 2024. Sementara PKS menyambut baik bergabungnya PKB ke dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Koalisi Perubahan untuk Persatuan mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai baca pres dan bacawa pres untuk kontestasi Pilpres 2024. Berpakaian kompak putih-putih, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar yang didampingi Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, mendeklarasikan dirinya di tempat bersejarah, Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur. Dalam pidato politiknya, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar masing-masing menyampaikan bagaimana keputusan deklarasi ini begitu cepat. Bahkan Anies menyebut Caimin adalah the second victim atau korban kedua. Apakah Anda siap besok? Saya bilang, Bang, bila ini niat baik, bismillah, tawakal ala Allah. Nah, berangkat kita. Perjalanan itu. Jadi, Caimin, you are the second victim. Jadi, tapi Bang Surya mengerjakan ini semua adalah bukan untuk dirinya, bukan untuk partainya, bukan untuk keluarganya, tapi dikerjakan untuk bangsanya yang dia cintai, untuk negerinya yang dia cintai. Tetapi yang agak menyulitkan adalah saya diminta jawaban detik itu juga. Kalau kamu nggak mau salaman, berarti selamanya kita tidak akan ketemu lagi. Tapi kalau kamu oke, saya yakin jamin insya Allah menang dan Indonesia akan lebih baik. Ya kalau sudah begitu ya salaman Indonesia yang lebih baik. Surabaya lengkap dengan seluruh stakeholders, pleno gabungan, bulat tekad dan alhamdulillah memerintahkan kepada saya untuk menerima berpasangan dengan sahabat lama saya, Mas Anies Baswedan. Sementara itu dalam keterangannya kepada awak media selepas acara deklarasi, Presiden PKS Ahmad Saihu tanpa menyebutkan alasannya menyampaikan permohonan maafnya tak bisa menghadiri deklarasi Anies Caimin. Namun Ahmad Saihu menyambut baik dan mengucapkan selamat datang atas bergabungnya PKB dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Kami menghormati juga keputusan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa yang telah mendeklarasikan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia dengan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan maju pada Pilpres tahun 2024. Koalisi Perubahan untuk Persatuan menjadi yang pertama mendeklarasikan pasangan baca pres dan bacawa presnya. Penantian kini tertuju pada baca pres dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto dan baca pres PDIP Ganjar Pranowo, siapa yang menjadi bakal calon wakil presiden pendampingnya. Tim Liputan melaporkan. Gubernur Jawa Tengah yang juga baca pres PDIP Ganjar Pranowo terharu saat dibacakan surat cinta oleh anak-anak difabel di Puri Gedeh, Kota Semarang Sabtu kemarin. Sementara Partai Gelora mendeklarasikan dukungan politiknya untuk baca pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Dan ketua-ketua bidang di DPN. Partai Gelora mendeklarasikan dukungan politiknya untuk bakal calon presiden Prabowo Subianto Sabtu siang. Ketua Umum Partai Gelora Anies Mata menilai Prabowo merupakan orang yang tepat di momentum yang tepat. Anies Mata menegaskan Partai Gelora merupakan sekutu yang dapat dipercaya dalam mengarungi kontestasi Pilpres 2024.
Setelah menerima deklarasi dukungan Partai Gelora, Prabowo Subianto mengatakan politik merupakan urusan bagi-bagi kekuasaan. Namun pembagian kekuasaan itu harus dilandaskan niat untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Ini adalah surat cinta dari Tuhan untukmu yang setia melayani rakyat. Surat cinta ini dibacakan langsung oleh relawan pengajar dari komunitas Sahabat Difabel Semarang di hadapan Ganjar Pranowo di Puri Gedeh, Kota Semarang sebagai ucapan terima kasih dari para penyandang disabilitas. Faradila yang membacakan surat cinta untuk Ganjar menyebut isi surat cinta itu merupakan apresiasi ke Ganjar yang terus menunjukkan perhatian dan kepeduliannya kepada penyandang disabilitas. Laga akbar antara Persija Jakarta kontra Persib Bandung berakhir imbang. Fokus Pagi segera kembali. Anda kembali di Fokus Pagi dan kita lanjutkan informasi hari ini pemirsa. Ratusan supporter sepak bola berbuat onar di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat Sabtu petang. Akibatnya seorang warga terluka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Ratusan pendukung tim sepak bola terlibat bentrokan sesama supporter usai pertandingan di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi Sabtu petang. Kenapa pada berantem ya? Nampak, mereka mengejar beberapa penonton yang diduga pendukung tim lawan. Bahkan, usai pertandingan, salah satu pendukung kesebelasan diduga melakukan penyisiran ke jalan untuk mencari supporter lawan yang diduga melakukan kericuhan di dalam stadion. Tak berlangsung lama, pemuda yang jadi bulan-bulanan masa itu diamankan oleh beberapa pendukung kesebelasan yang juga merupakan koordinator wilayah. Nampak, salah satu supporter juga sempat memblokade Jalan Ahmad Yani menuju tol Bekasi Barat. Akibatnya, terjadi kemacetan hingga lebih dari 1 km. Sebelum pertandingan, petugas sudah mengamankan para supporter yang berbuat onar karena diduga mabuk dan membawa narkoba. Artinya kan kita evaluasi pada saat nanti kita rakor lagi dengan baik itu penyelenggaranya Persija maupun Persib, akan kita tekankan setiap balap mereka harus tanggung jawab terhadap supporter yang tadi terlihat kan memang supporternya Jackmania yang ngejar juga di Jack. Bang, ada berapa korban jiwa? Adanya insiden ini akan menjadi evaluasi bagi petugas. Akibat kericuhan usai pertandingan, seorang warga terluka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Dari lanjutan pekan ke-11 BRI Liga 1, laga akbar antara Persija Jakarta kontra Persib Bandung berakhir imbang 1-1. Ya, di pertandingan lain PSIS Semarang naik ke posisi 4 besar usai mengatasi Bali United dengan skor 2-1. Pekan ke-11 BRI Liga 1 diwarnai laga klasik antara Persija Jakarta kontra Persib Bandung di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu sore. Baru 14 menit laga bergulir, Persija sukses menjebol gawang sang rival. Gol dicetak oleh Marco Simic setelah menanduk umpan sepak pojok Maciej Gayos. Pada menit ke-35, Maung Bandung mendapatkan untuk menyamakan skor melalui sepakan Freds Butuan. Beruntung bagi tuan rumah, bek Rizky Ridho mampu menahan bola. Di babak kedua, tepatnya menit ke-74, Macan Kemayoran harus bermain dengan 10 orang akibat Hanif Syahbandi menerima kartu merah. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan oleh Persib. Penyerang pengganti David Da Silva membuat The Jackmania terdiam berkat golnya pada menit ke-85. Skor 1-1 menyudahi pertandingan sengit ini. Pada Sabtu malam, PSIS Semarang berhasil menaklukkan Bali United 2-1 di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah. PSIS unggul 2 gol lebih dulu, yaitu melalui gol Carlos Fortes pada menit ke-25 dan gol Paulo Galivarietas di menit ke-50. Sementara gol balasan Sardadu Tridatu dicetak oleh Jefferson Asis pada menit ke-69. Berkat kemenangan ini, Laskar Mahesa Jenar naik ke posisi keempat di klasmen sementara.
Masih dari pekan ke-11 BRI Liga 1, juara bertahan PSM Makassar akan menghadapi ujian berat saat bertandang ke markas PSS Sleman. Sementara di laga lain, Persebaya akan menjamu Borneo FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Duel Persebaya Surabaya kontra Borneo FC akan tersaji pada pekan ke-11 BRI Liga 1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu sore. Bajul Ijo masih dalam tren apik sejak ditangani pelatih sementara Uston Nawawi. Di bawah arahan Uston, Persebaya mampu bangkit dari keterpurukan di papan bawah dan kini telah mencatatkan 4 laga tak terkalahkan dengan rincian 3 kemenangan dan sekali imbang. Sementara di kubu seberang, meski menghadapi lawatan sulit, Borneo FC akan tetap berusaha mengincar poin penuh. Pesut Etam berambisi terus menempel ketat posisi Madura United di puncak klasemen. Saat ini Borneo berada di peringkat kedua dengan torehan 19 poin dan terpaut 4 angka dari Madura United di urutan teratas. Duel sengit lainnya pada pekan ke-11 BRI Liga 1 juga akan mempertemukan PSS Sleman menghadapi PSM Makassar di Stadion Maguwoharjo Minggu malam. Pelatih PSS Miran Mihail optimis dengan dukungan penuh supporter di stadion, anak asuhnya dapat menampilkan permainan menyerang dan mengalahkan sang juara bertahan PSM. Di sisi lain, PSM diprediksi akan berupaya mengandalkan skema serangan balik untuk bisa meraih kemenangan di kandang lawan. Sejauh ini Juku Eja tercatat sebagai tim dengan pertahanan solid ketiga, yakni baru 11 kali kebobolan dari 10 pertandingan. Kokohnya lini belakang PSM berpotensi akan menyulitkan barisan serang PSS yang dihuni oleh Hoki Caraka. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur kembali dibuka dengan wajah baru setelah dilakukan revitalisasi. Ya, kini wajah baru Taman Mini Indonesia Indah lebih hijau, ramah lingkungan, dan indah. Wajah Taman Mini Indonesia Indah di kawasan Cipayung, Jakarta Timur kini berubah setelah dilakukan revitalisasi. Saat ini taman wisata bertema budaya ini tampak lebih indah. Selain memperbarui sejumlah anjungan daerah, sejumlah wahana dan atraksi baru dihadirkan bagi pengunjung. Seperti Museum Indonesia dan Museum Transportasi, di mana pengunjung bisa mencoba merasakan sensasi dalam menerbangkan pesawat. Kalau menurut saya sangat bagus sekali ya, karena bisa mendukung anak-anak untuk nambah pengetahuan, kemudian dia bisa mengetahui apa saja sih kemajuan yang sudah ada di museum ini, kemudian bisa mengetahui dunia luar ya. Mereka lebih ini untuk museum transportasinya itu mereka bisa melihat drone yang baru. Tak hanya itu, jalur berjalan kaki juga diperluas hingga menambah jalur sepeda untuk memudahkan pengunjung mengelilingi Taman Mini Indonesia Indah. Dengan konsep baru yang diusung oleh TMII, kendaraan pribadi tidak diizinkan mengelilingi area. Pengunjung harus berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi listrik yang telah disediakan. Presiden Joko Widodo Jumat kemarin meresmikan wajah baru TMII yang direvitalisasi dengan anggaran dana 1,070 triliun rupiah. Revitalisasi dilakukan dengan membawa semangat Ibu Tien Soeharto. Revitalisasi ini sekaligus mengembalikan sebagaimana semangat awalnya yang digagas oleh Ibu Tien Soeharto, karena konsepnya telah dikembalikan seperti pada master plan awalnya, yaitu 70% ruang terbuka hijau dan 30% bangunan. Pasca revitalisasi, TMI dibuka untuk masyarakat umum hingga pukul 8 malam setiap harinya. Egy Syafebila, Dedi Sunandar melaporkan dari Jakarta. Bagi Anda pecinta kuliner olahan ikan laut, wajib menikmati kuliner ikan manyung khas kota Semarang, Jawa Tengah. Ya, ikan asap yang berpadu dengan kuah mangut yang pedas dijamin bikin ketagihan. Berikut kita simak liputannya. Kepala ikan manyung asapnya udah disiram kuah mangut nih. Masa nggak tergoda untuk langsung melahapnya? Ya, ini dia makanan khas kota Semarang yang sudah melegenda. Warung Kepala Manyung Bufat yang ada di wilayah Ngalian, kota Semarang. Kuliner satu ini terkenal akan cita rasa pedas bumbu mangutnya yang dijamin bikin ketagihan. Rumah makan ini sudah berdiri sejak awal tahun 1969 loh. Nggak heran kan kalau kelezatan masakannya sudah melekat di lidah masyarakat. Kuliner satu ini terbuat dari kepala ikan manyung yang sudah diasapi selama 1 jam. Kemudian dimasukkan ke bumbu kuah santan pedas selama 15 menit. Biar aroma amisnya hilang dan bumbu rempahnya meresap hingga ke tulang. Berat ukuran kepala manyung ini bervariasi loh, mulai dari 8 ons sampai 2 kg.
Jadi, kita bisa milih sesuai kebutuhan, mau makan rame-rame atau sendirian. Tapi kayaknya, kalau kuliner yang satu ini sih bakal bikin lupa buat bagi-bagi ya. Karena kuah pedas dan daging ikan yang empuk bikin mulut nggak mau nutup, ngunyah terus. Saya agak nyoba manyung di beberapa tempat, agak beda emang. Ada yang misalnya dia tidak punya rasa. Nah, terus ini mungkin yang dicari orang itu tingkat kepedasannya ya yang luar biasa lah. Dan pokoknya luar biasa, panas dan maknyos gitu. Selain kepala manyung, di rumah makan ini juga tersedia berbagai macam menu prasmanan, mulai dari garang asam, pepes, balado udang, dan gimbal udang. Kalau harganya, untuk harga kepala manyung itu kan bervariasi, tergantung ukurannya. Ukurannya kan seperti ukuran baju, S, M, L, mulai dari 75, 85, 100, 125, bahkan sampai 200 ada. Dalam sehari, rumah makan kepala manyung Bufat cabang Ngalian ini bisa menjual hingga 50 porsi. Gimana? Penasaran sama pedas dan lembutnya kepala ikan manyung olahan Bufat? Langsung aja datang saat jam operasional mulai pukul 7 pagi hingga 8 malam waktu Indonesia Barat. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Pemirsa, tahap penjurian untuk 20 kategori pada ajang Anugerah Lembaga Sensor Film 2023 telah rampung dilakukan. Pada perhelatan tahun ini, Anugerah LSF akan mengutamakan aspek pendidikan dan kebudayaan. Lembaga Sensor Film telah rampung melakukan penjurian terhadap para nominasi dari 20 kategori yang masuk dalam Anugerah Lembaga Sensor Film 2023. 20 nama pemenang telah dikantongi dan siap dibacakan pada 14 September mendatang. Tim Dewan Juri yang merupakan anggota LSF dibagi dalam 5 kelompok dengan total 17 juri. Masing-masing kelompok juri menilai dan menentukan pemenang dari 4 kategori. Dari data yang ada, kemudian rapat awal, kemudian rapat tindak lanjut, sampai yang terakhir nih hari ini, rapat akhir penjurian. Jadi hari ini, di rapat akhir ini, kita sudah tahu siapa-siapa yang akan mendapatkan award atau anugerah dari LSF. Ada beberapa tahapan dalam penentuan penerima anugerah LSF. Pertama, tahap pengumpulan dan seleksi dari semua karya setiap kategori. Selanjutnya, tim kurator akan memilih 20 karya sensor film terbaik, lalu kembali disaring menjadi 10 karya. Setelah itu akan dipilih 5 nominasi terbaik, dan terakhir masuk dalam tahap penjurian hingga terpilih 1 pemenang. Jadi anugerah LSF ini kita adakan 2 tahun sekali. Nah, untuk yang 2023 kami sudah mempersiapkannya dari awal tahun untuk kemasan acaranya. Sedangkan untuk mengkurasi materi bahkan kami sudah siapkan jauh dari 2021 setelah berakhirnya anugerah LSF 2021. Nah, kami mulai mengkurasi materi yang cukup banyak, kemudian kami siapkan menjadi 5 besar, dan hari ini adalah penjurian finalnya selesai dilakukan. Anugerah LSF bertujuan memberikan apresiasi bagi para pelaku perfilman, industri perfilman, dan eksibitor yang taat melakukan sensor. Pendidikan dan budaya menjadi poin penting dalam penilaian pada tahap kurasi. Mengangkat tema budaya sensor mandiri bangga karya anak bangsa, Anugerah LSF 2023 akan disiarkan secara langsung di Indosiar pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Agnes Purba dan Satria Andika melaporkan dari Jakarta. Iya, laporan tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Dan mewakili tim redaksi serta kerabat kerja yang bertugas, saya Nurul Cinta. Dan saya Ilham Ardiansyah pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa.